Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Teman-teman sekalian, kita bersyukur pada Allah atas berbagai nikmat yang dengannya kita bisa beramal kebaikan dan menjauhi amal-amal kejahatan. Dan kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yaitu tanggal 29 Sya'ban, dan nanti sore akan dilihat oleh tim Ru'yah Hilal Indonesia untuk menetapkan atau memastikan apakah terlihat hilal nanti malam, dan jika diputuskan oleh sidang maka akan terjadi 1 Ramadan esok hari ya, dan kita akan berpuasa. Jika ditetapkan oleh penguasa besok 1 Ramadan, maka kita akan berpuasa besok. Dan tentu kita ingin puasa kita puasa yang baik, puasa yang bermanfaat. Akan tetapi ternyata ada puasa-puasa yang tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Ya, dan itu sungguh sangat merugi orang yang melakukannya. Sebab ternyata orang itu hanyalah mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Dia tidak mendapatkan manfaat yang besar dari berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, di hari pertama, hari kedua, sampai hari-hari akhirnya dia berpuasa, ternyata dia tidak mendapatkan perkara-perkara yang dijanjikan di dalam bulan Ramadan. Ya, siapa yang tahu dalil berpuasa di bulan Ramadan? Ya, apa dalil diwajibkannya puasa bulan Ramadan? Apa dalilnya? Dalil dari Al-Quran. Iya, dari Al-Quran. Diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. la'allakum tattaqun. Ayat ini kan sering kita dengar berulang-ulang. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kata Allah di akhir ayat itu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi Allah menginginkan kepada orang beriman itu di bulan Ramadan takwa. Kenapa kita mesti bertakwa? Sebab takwa tiket menuju surga. Nggak ada takwa nggak masuk surga. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbik wa jannatu arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan bersegeralah menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Berarti surga nggak dimasuki oleh orang-orang yang tidak takwa. Makanya puasa diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan sebulan untuk menjadikan pelakunya takwa. Berarti Allah ingin nggak tuh orang beriman masuk surga? Pengen. Allah sangat menginginkan orang beriman itu masuk surganya. Makanya Allah jadikan puasa di bulan Ramadan sebulan lamanya. Nggak ada di bulan Hijriah itu puasa sebulan kecuali bulan Ramadan. Nah, tapi ada orang yang berpuasa Allah nggak berikan takwa. Kenapa dia? Karena dia melanggar kaidah-kaidah beribadah dalam Ramadan. Baik, kita bahas kaidah-kaidah beribadah dalam bulan Ramadan. Bahkan kaidah ini meliputi semua ibadah selain bulan Ramadan. Yang pertama, memenuhi hak ibadah. Ya tidak? Oke, dibaca nomor 1. Memenuhi ibadah, syarat diterimanya ibadah.
yakni 2, ikhlas dan benar. Baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya Barang siapa mengharap berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. surat Al-Kahfi 110. Taib. Demikian teman-teman sekalian, untuk mendapatkan Ramadan yang menghasilkan takwa, kaidah atau prinsip yang pertama, penuhi hak ibadah. Ya, wajib dipenuhi hak ibadah. Apa itu hak ibadah? Syarat diterimanya ibadah. Ada 2 syarat. Pada pembahasan khus Aqidataka kitab yang lalu kita sudah bahas bahwa syarat diterimanya amal ada 2. 1, ikhlas dan benar. Inilah tauhid yang utama. Ya, ini tauhid yang utama, yaitu memberikan hak Allah dan hak kepada Rasul. Ikhlas itu hak Allah, benar hak Rasul. Apa dalilnya hak Allah itu? Di surat Al-Kahfi tadi 110. Ya, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang ikhlas itu pada kalimat wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu mana ikhlas? Tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Itu hak ibadah yang ikhlas. Hak ibadah yang benar, falyamal amalan sholihan. Mengerjakan amal yang sholih. Itu dia. Dalil bagi hak ibadah adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, ikhlas. Falyamal amalan sholihan, benar. Ya. Jadi kata Allah, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya. Dohir ayat ini mengatakan bahwa barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Dohir ayat. Maksudnya apa? Kita bisa bertemu dengan Allah dan melihat wajahnya di mana? Surga. Di surga. Berarti barang siapa yang ingin melihat Allah, berarti dia mesti masuk surga dulu. Maksudnya barang siapa yang pengen masuk surga. Atau tafsiran yang lain, barang siapa yang mengharap pahalanya nanti dia jumpai di sisi Tuhannya. Jadi yarju liqa rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, ada 2 tafsiran. Tafsir yang pertama, dia berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah. Dan itu tidak lain dan tidak bukan tempatnya di surga. Yang kedua, pahalanya sampai di sisi Allah. Berarti Allah nggak nolak pahalanya. Nah, untuk mendapatkan itu syaratnya falyamal amalan sholihan. Hendaknya dia mengerjakan amal yang soleh. Maksudnya benar sesuai dengan contoh syariat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya jangan menyekutukan Allah dengan saat dia beribadah. Apa maksudnya itu? Ikhlas. Siapa yang tahu? Apa maksudnya kita Ramadan beribadah mesti ikhlas? Bagaimana caranya? Apa maksud ayat ini? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa maksud? Antum puasa besok ikhlas. Apa antum sebut saya puasa ikhlas kok? Apa itu ikhlas atau gimana? Ikhlas karena Allah. Iya, gimana? Karena Allah itu gimana? Kan orang bertanya, saya kerja lillahi ta'ala. Ikhlas. Iya kan? Saya ikhlas dah. Ikhlas meninggalkan kemaksiatan. Enggak. Bersabar, enggak. Enggak juga. Jadi apa yang disebut dengan ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Mengharapkan pahala. Nah, satu tuh, baru satu. Oh. Yang kedua? Atau itu yang kedua, yang pertama? Antum sekarang puasa, Iya. ada perintahnya nggak? Ada. Takut. Ada perintahnya nggak puasa? Ada. Ada kan? Antum nggak ngerokok, ada larangannya nggak? Ada. Ada larangan. Berarti yang pertama mesti ada perintah atau larangan. Yang kedua tadi mengharap Oh. balasannya dari dia saja. Jadi disebut ikhlas itu syaratnya harus 2. 1, ada perintahnya, ada syariatnya. Dan yang kedua mengharap balasannya hanya dari dia. Kalau ente bilang
lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Lu lillahi ta'ala maksudnya apa? Ya karena Allah. Iya, apa maksudnya? Ya pokoknya karena Allah. Mungkin sampai hari ini kita nggak tahu tuh apa namanya lillahi ta'ala, ikhlas. Ya. Ikhlas itu ada dua syarat juga. Satu, ada syariatnya. Yang kedua, mengharap balasannya dari Allah saja. Baru antum disebut orang yang ikhlas. Tapi kalau sekarang ente puasa ada mertua, nggak enak ada mertua. Ikhlas apa nggak itu? Berarti nggak mengharapkan balasan hanya dari Allah saja. Betul tidak? Paham nggak di sini? Ini yang kita dapetin faedahnya luar biasa nih. Selama ini barang kita saya ikhlas karena Allah. Tapi ternyata nggak ngarepin balasan. Ente puasa selama ini berulang-ulang gimana perasaan kita? Ya karena ritual biasa. Ya tidak. Sekarang kita pompa tuh. Yang syarat ikhlas itu dibagi dua ikhlas. Yaitu bukan dibagi dua. Ikhlas terdiri dari dua rukun. Yang pertama ada syariatnya atau memenuhi syariat. Yang kedua minta balasannya hanya dari pemilik syariat. Mengharap pahalanya hanya dari dia saja. Kasih kalimat hanya dari dia saja. Sebab kalau antum sekarang mendapatkan balasan dari orang, ente puasa ya. Tapi ingin disebut orang yang berpuasa. Badannya lemes. Kenapa tat? Puasa. Berarti ente ingin diperhatikan itu. Ya. Nah, perbuatan semacam ini namanya menyekutukan Allah dalam beribadah. Atau kita puasa semua satu kampung karena apa? Ritual semata. Nggak ada perasaan di hati itu pengen dibalas. Termasuk kesyirikan juga. Ya, jadi harus terpenuhi dua syarat. Lalu dari ikhlas yang kedua adalah perintah Allah dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa. Wa yuqimu shalah wa yutu zakah wa dzalika dinul qayyim. Dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Lihat di situ ayatnya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Itu maksud dari mukhlisin. Ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, dalam menjalankan agamanya hunafa yang lurus. Lihat setelah itu apa? Ayatnya. Setelah Allah menyuruh kita untuk ikhlas, baru Allah perintahkan apa di situ? Wa yuqimus shalah wa yutuz. Jadi ternyata teman-teman, sholat dan zakat nggak bisa dikerjakan kecuali sudah ikhlas dulu. Atau landasan sholat dan zakat serta amal lain harus ikhlas mata-mata karena Allah. Ada syariatnya. Yang kedua mengharap balasan darinya. Paham nggak? Ya tadi itu ayat mengatakan padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, barulah kalian sholat dan berzakat. Ini menunjukkan landasan ibadah itu harus ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah maksudnya apa? Ada syariatnya dari Allah. Dan yang kedua, kita minta balasannya hanya dari Dia semata. Jadi orang nggak muji ente puasa nggak masalah. Wah hebat ente puasanya, ya jaib. Nggak, kita nggak butuh dengan ucapan dia. Ya, kalau ente senang dipuji karena puasa, nah ini berbahaya. Puasa ada perintahnya, bukan karena ingin dipuji makhluk. Nggak puasa juga ada larangannya. Bagi siapa? Puasa dilarang. Puasa dilarang. Bagi siapa? Wanita haid. Wanita haid. Dilarang mereka. Nah, wanita haid meninggalkan puasa, ada syariatnya nggak? Ada syariatnya. Dan dia mengharapkan balasan. Ya Allah, aku nggak berpuasa karena perintahmu. Nggak boleh berpuasa, tapi aku minta balasan darimu. Jadi wanita haid di dalam bulan Ramadan dapat pahala atau tidak? Dapat pahala kalau dia tahu kalimat ini. Jadi kasih tahu istri kita, kamu haid ya, minta sama Allah pahalanya karena kamu sedang mengerjakan perintah Allah berupa meninggalkan larangan. Betul tidak? Nah, jadi letuh Ramadan walaupun dia haid, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Karena meninggalkan larangan termasuk ibadah. Kemudian Allah mengatakan, Inna anzalna ilaikal kitabil haq
fa'budillah mukhlishon lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Lagi-lagi Allah katakan dengan ikhlas kita mentaati dia. Kemudian ayat dalil yang lain terakhir di Al-An'am, silakan. walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka Masa kerjakan. kita nggak tergerak nih kalau kita berbuat syirik dalam puasa kita? Pengen dipuji, pengen dilihat oleh orang lain. Karena puasanya nggak enak, ada mertua datang. Karena anak-anak pada puasa, kita nggak puasa. Masyarakat puasa, kita nggak puasa. Kata Allah, kalau kamu menyekutukan Allah, kalau kamu semuanya berpuasa karena ingin pujian makhluk, lenyaplah dari kamu amalan yang kamu kerjain. Kan bahaya nggak itu kita tuh menunggu harapan makhluk? Udah jangan tunggu harapan makhluk, untuk dia saja sudah. Pertama ada syariatnya berpuasa, yang kedua minta balasannya ke Allah saja. Nah, jadi antum sekarang tahu bahwasanya nggak boleh beribadah itu ya kecuali terpenuhi hak dalam ibadah, yaitu ikhlas dan benar. Lanjut, dalil dari as-sunnah. Masih nomor 1. Innallaha azza wa jalla yaqbalu La la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap wajah Allah. Tuh lihat, ini dari as-sunnah. Kata Nabi, Allah tidak menerima. Jadi azza wa jalla itu, ucapan azza wa jalla syariat atau bukan? Syariat itu dia. Kalau antum pengen tahu lafaz azza wa jalla kayak apa, kayak gitu tuh. Azza wa jalla. Inna Allah azza wa jalla. Jadi di tasdid di zai, azza wa jalla. Jadi kalau antum pernah dengar itu orang azza wa jalla, itu dia. Dalilnya dari as-sunnah. Inna Allah azza wa jalla. Wah, ada ilmu lagi kan? Tahu sekarang kan? Tulisan azza wa jalla kayak gitu. Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amal, enggak akan menerima. La di sini sama sekali. Allah azza wa jalla sama sekali tidak menerima amal kecuali makana lahu khalisan, kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, wa batughiya bihi wajhuhu, dan mengharap wajah Allah. Tafsir yang benar dari wajhuhu adalah wajah. Allah berwajah tidak? Berwajah. Allah bertangan tidak? Bertangan. Allah turun tidak nanti dari langit? Turun. Allah punya betis nggak Nabi? Punya. Allah mendengar tidak? Melihat? Tapi semuanya itu berbeda dengan makhluk. Selesai sudah. Itulah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berwajah. Lihat di sini, Allah hanya menerima amal kalau ikhlas dan mengharap wajah Allah. Kenapa manusia mengharap wajah Allah? Ya karena kesenangan yang paling senang, kenikmatan yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah. Yang selama di dunia manusia nggak pernah melihat wajah penciptanya. Nanti Allah sibak wajahnya di surga. Itu kesenangan yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qal ar-riya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada kalian syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Jawabnya, Ria. itu dia. Ente puasa karena pengen ada yang tahu. Istri puasa, Mas nggak puasa? Iya puasa. Mas nggak terawih? Iya saya terawih dah. Kalau nggak ditegur nggak puasa nggak terawih, bahaya tuh. Karena kita mengerjakan karena manusia jadinya. Ente nggak terawih? Terawih loh, lihat orang terawih. Oh iya, terawih. Bahaya. Terasa nggak kita begitu kan? Kan dulu kita kalau nggak terawih, teman-teman terawih, enak nggak terawih.
Jadi nggak cuma puasa saja, amal apa saja yang dikerjakan di Ramadan ente ikut-ikutan syirik. Berarti beribadah karena selain Allah. Bahaya apa enggak? Kata Allah dihapus amalnya tadi. Ya. Dan kata Nabi, ini yang aku takutkan pada kalian. Beribadah karena nunggu perhatian. Di ibadah saat itu aja yang dihapus. Nah, kalau ria ibadah pada saat itu saja Nggak dapat pahala ya. nggak dapat pahala. Tapi kalau selama sebulan gimana? Kan Sayang. rugi kita, sayang. Ya. Terakhir hadis Nabi tadi bahwa kita mesti benar. Nih dalil benar ini ya. Tadi dalil ikhlas tuh. Ini Dari tadi dalil ikhlas, sekarang dalil yang benar. Yang benar. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusannya dari kami, maka amal itu tertolak. Antum puasa, begitu lagi makan, imsak, berhenti, tertolak. Puasa nggak ngikutin Nabi. Nabi makan terus sampai datang azannya. Abdullah ibnu Umi Maktub berhenti, wudu, sholat. Jadi imsak itu nggak dalam Islam. Imsak itu dalam bahasa kita, atau dalam bahasa syariah adalah puasa. Jadi imsak itu artinya menahan. Nah puasa itu imsak namanya. Jadi bukan imsak itu 10 menit sebelum Subuh. azan subuh, bukan. Jadi imsak itu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dimulai waktu subuh, berhenti. Ini jangan kita ikut-ikutan manusia. Nggak boleh. Antum imsak makan aja terus biarin di hadapan istri, di hadapan suami, di hadapan imsak. Nggak apa-apa, tampilkan ke mereka saya. Udah imsak. Imsak bukan larangan Nabi untuk mulai berpuasa. Imsak itu nanti pas azan subuh. Itu maksudnya. Paham? Jadi ngikutin orang lain nggak boleh puasa. Ditolak sama Nabi. Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amal yang tidak ada urusannya dari kami, nggak ada contoh, nggak ada perintah, nggak benar berarti. Sadar nggak kita selama ini bisa jadi ada yang nggak cocok dengan Nabi SAW. Ditolak. Ente tarawih, as-salatu jami rahimakumullah, ditolak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, ditolak. Setiap rakaat zikir ditolak. Bayangkan. Apa nggak takut kita sebulan lamanya tarawih ditolak tarawih? Nah, Nabi SAW tarawih itu ada nggak dalam perbuatan Nabi? Ada. Cuma 3 malam beliau. Kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW keluar dari rumahnya menuju masjid sholat malam di bulan Ramadan. Lalu para sahabat ikut di belakangnya. Malam pertama, malam kedua, sampai malam yang ketiga. Malam keempat, para sahabat udah banyak tuh. Karena melihat Nabi pada sholat. Malam keempat nggak hadir. Pagi subuhnya ditanya, kenapa engkau tidak hadir untuk sholat malam? Kata Nabi, aku khawatir diwajibkan atas kalian. Yang saya mau tanyakan ke antum semua, Nabi sholat kan 3 malam itu di bulan Ramadan. Ya, Para sahabat ngikutin nggak? ikutin. Kenapa nggak ada riwayat Nabi baca as-salatu jami rahimakumullah? Kenapa nggak ada riwayat Nabi setiap 2 rakaat bersolawat? Berarti memang bukan dari beliau. Paham? Kenapa setelah itu Nabi nggak nama itu soma gharib? Kenapa nggak gitu? Berarti niat juga tidak dicontohkan oleh Nabi. Barang siapa yang memaksakan diri berniat sebagaimana niat kaum muslimin, tertolak niat. Yang kalau catat di hati, kalau dia nggak di hati, nggak niat, maka selama ini puasanya tertolak. Sadar nggak kita tuh ke situ? Jadi berbahaya kita beribadah Ramadan nggak ngikutin Nabi, berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Paham di sini? Oke, baik, yang kedua. Lanjut. Nomor 2. Baca. Silakan. Oh, mana mesti? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterap lu, kelas. Taruh berdiri depan. Oh iya, berdiri. Di sini berdiri. Enggak usah depan, di sini aja. Sini, Pak. Ambil duduk boleh sih. Oke, nomor 2. Sini deh. Ini dah. Biar nanti nomor 2 pindah nggak apa. Nomor 3 antum. Pinter ini. Mengerjakan perintah Allah wajib dan sunnah
dan meninggalkan larangan Allah haram dan makruh atau sia-sia. Baik. Dalil amalan wajib dan sunnah. Hadis Jabir radhiyallahu anhu. An Jabir bin Abdillahil Ansari radhiyallahu Huma. anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubati wa sumtu Ramadan. Ramadan wa ahlaltul Halal. Wa ahlatul wa halal. ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannata qala na'am. Baca terjemahannya. Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah dengan berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan salat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu saya tidak menambah lagi sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil bahwa dalam berpuasa Ramadan wajib kita mengerjakan yang wajib. Bulan Ramadan yang wajib apa? Saum, sholat. Puasa, sholat. Iya. Jadi ada orang yang berpuasa Ramadan nggak sholat wajib. Nah, sholat wajib nggak di bulan Ramadan? Wajib. Di selain Ramadan? Wajib. Iya, setiap yang wajib dikerjakan juga di Ramadan. Dan meninggalkan yang haram. Yang meninggalkan yang haram apa? Jangan tinggalkan sholat yang wajib. Kalau kita ngerjain puasa Ramadan ninggalin sholat yang wajib, berarti kita mengerjakan yang haram. Nah, dari sini kita lihat ternyata kita mengerjakan yang wajib saja sudah dijamin surga. Sholat tarawih hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Sahur hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Sahur. Sahur. Makan sahur. Wajib enggak? Sunnah. Oh, sunnah ya. Berbuka hukumnya Wajib. wajib. Oh, kalau sahur sunnah. Salat rawatib hukumnya Wajib. salat Rawatib. rawatib yang mengiringi Salat. zuhur asar Oh, sunnah. sunnah. Memberi makan orang berpuasa Sunnah. oh, itu sunnah semua. Yang wajib kerjain yang wajib. Jangan puasa wajib sholatnya enggak kerjain. Tarawih rajin bisanya enggak, cuma ngejar tarawih. Subuhnya 15, siang bobo, sore ngabuburit. Di mana wajibnya? Atau orang sopir-sopir angkot, sopir-sopir truk puasa dia sholat enggak, itu dia. Enggak boleh kita meninggalkan yang wajib, enggak boleh, karena yang wajib saja sudah memasukkan ke dalam surga. Datang kepada Nabi seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku hanya mengerjakan sholat wajib saja, berpuasa wajib Ramadan, aku halalkan yang Allah halalkan dan aku haramkan yang Allah haram, apa aku masuk surga? Iya. Kata orang ini, aku nggak nambah sedikit pun juga, aku nggak nambah yang sunnah, nggak boleh. Nggak aku masuk surga? Boleh, dengan syarat wajibnya kerjain. Jadi kita selama ini keliru, sebagian kita yang sunnah dikencengin, memberi makan orang berpuasa sunnah, sholat sunnah rawatib sunnah, wajibnya enggak. Atau dia sholat sunatnya serius, wajibnya nggak apa-apa, nggak serius. Tarawihnya serius, tapi isanya nggak serius. Ini keliru.
Sangat keliru. Adapun sholat sunnah itu kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis berikutnya, saya bacakan di situ. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memerangi wali atau kekasihku, maka aku akan perangi dia. Kata Allah Jalla wa'ala, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan wajib yang kucintai. Lihat di situ Allah mengatakan, hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan yang wajib yang kucintai. Kamu kata Allah, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Kalau dahulukan apa di situ? Wajib dulu. Hambaku mengerjakan yang wajib, aku cintai. Kalau dia udah mengerjakan yang wajib, dia mengerjakan yang sunnah, aku cintai. Jadi jangan kerjakan yang sunnah dulu. Lebih jelas lagi pada hadis berikutnya. Pada hadis Abu Hurairah pada halaman yang keempat, Allah Jalla wa'ala, Nabi bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia telah beruntung dan berhasil. Kalau sholatnya rusak, dia telah gagal dan rugi. Lihat kata Allah, jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, unzuru hali ibadi min tatawu. Lihatlah, kata Allah kepada para malaikatnya, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Fayukammalu minha man taqassa minal fariidhah, supaya bisa menyempurnakan yang kurang dari wajibnya. Paham di sini? Berarti ente sholat sunnah nggak ada wajibnya, ada manfaatnya. Ente punya alat tambal ban, nggak punya ban, apa yang mau ente tambal? Ya kan? Kita punya alat tambal ban nih, alatnya punya, nggak ada ban yang mau ditambal. Apa yang mau ditambal? Sholat sunnah kita kencengin, nggak ada wajibnya. Apa yang mau ditambal dengan sholat sunnah? Beri makan orang yang berpuasa, hukumnya apa tadi? Nah, Tapi kita nggak ngasih makan istri, nggak ngasih makan anak. Berebutan, masjid mana? Keluar ke rumah ngasih iftar. Bini di rumah gitu, nggak kebagian. Yang sunnah kita kerjain, yang wajibnya enggak. Bahaya apa enggak itu? Ya, jadi kerjakan yang wajib. Ya, nggak boleh kita dahulukan yang sunnah. Yang sunnah hanya menambal saja yang wajib. Kemudian dalil larangan yang haram, dalil larangan mengerjakan yang haram. Sabda Nabi SAW, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku larang terhadap kalian, jauhilah. Setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti haram. Dan apa saja yang aku perintahkan pada kalian, maka kerjakan semampu kalian. Kata Nabi, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian, mereka banyak bertanya terhadap perintah-perintah Allah dan larangannya, dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi kita nggak ngikutin ibadah Nabi itu dengan cara beliau, itu mampu membuat kita binasa. Pasti binasa. Binasa maksudnya apa? Kita akan masuk ke dalam perbuatan bid'ah dalam agama, pasti. Dan bid'ah itu binasa, karena masuk ke dalam neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pasti. Adapun dalil amalan sia-sia yang dilarang juga adalah sabda Nabi, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Apa itu? Apa saja di siang hari, banyak tidur, banyak game. Ya, kalau kalian kerja, jangan banyak tidur, banyak game, atau banyak yang gak bermanfaat. Itu termasuk perbuatan yang dilarang di dalam bulan Ramadan. Kita lakukan itu, kita nggak dapat apapun juga dari puasa. Jadi selama ini rugi dong puasa kita, nggak bermanfaat. Ya, kemudian dari Husain bin Ali dari Nabi, ini mursal namanya, hadis mursal, karena Husain itu cucu Nabi, ya, dan nggak ada beliau mursal dia, tapi hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Inna min husnil Islam al-mar'i qillatal kalam fima la ya'ni fima la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia mengurangi ucapan dalam hal yang tidak bermanfaat. Di siang hari Ramadan kita ngomongin orang, sebulan gimana tuh?
diskusi air panjang. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, tanda bagusnya Islam seseorang, dia mengurangi pembicaraan yang tidak bermanfaat. Itu kemarin waktu bola siapa yang menang? Kita bahas itu di siang Ramadan. Ya, maka puasa tidak bermanfaat. Nah, yang ketiga, Abang. Yang ini yang wama Enggak, yang ketiga. judulnya Kaidah yang ketiga. wama Poin yang ketiga. memuliakan kelima. Enggak itu. Oh, yang mana? Oke. Ketiga. Nggak ada di sini tiga. Ada di halaman yang kelima. Di siang dan malam hari. Oh, kelima belum. Yang mana? Halaman 5. Halaman 5. Pokoknya Dari situ wama dari Nah, itu dia tiga. judulnya. Ya. Ini kan 3. tambahan. Memuliakan Ramadan di siang dan malamnya. Dalilnya Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. bawahnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Satu lagi. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu kunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Artinya Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Yunus ayat 67. tiga ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya Ramadan itu mesti kita muliakan siang dan malamnya. Sebab Allah mengatakan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Situ Allah tidak mengatakan beribadah di siangnya, di malamnya, tapi secara umum. Allah juga mengatakan, sembahlah Allah sampai datang kepadamu yang diyakini, berarti siang dan malam terus. Kemudian Allah mengatakan, dia menjadikan malam bagimu supaya kamu istirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Lihat, Allah jadikan malam buat istirahat, siang untuk berikhtiar. Berarti istirahat malam termasuk ibadah. Karena masuknya dalam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi orang yang istirahat di malam hari karena keletihan mencari nafkah, maka dia disebut orang yang beribadah. Jadi muliakan malamnya. Di sini Allah katakan malam itu buat istirahat. Jadi jangan buat teriak-teriak di malam-malam. Sahur itu namanya dia nggak beribadah. Berarti dia nggak memuliakan malamnya. Di siangnya dia Ramadan berpuasa, malamnya dia teriak-teriak. Termasuk orang yang tidak memuliakan malam Ramadan. Jadi malam harus istirahat saja. Habis tarawih istirahat, bangun sahur dan lain-lain. Jangan lagi berisik di situ. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Kata Allah Jalla wa Ala surah Furqan, dan orang yang melalui malam hari dengan sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Berarti ada perintah di sini untuk bangun sholat di malam hari. Karena Nabi sholatnya malam. Maka kita udah tarawih gimana? Habis tarawih kita bersama imam selesai. Lalu malam gimana untuk mengamalkan hadis ini? Lihat, melalui malam hari di sini, malam termasuk dalamnya adalah awal malam. Ya, Isya itu sudah lewat dari awal malam. Jadi Isya itu sudah malam. Jadi orang yang sholat Isya, Ba'diyah Isya, kemudian tarawih, dia masuk dalam ayat ini.
Dan orang yang melalui malam hari dengan sujud dan berdiri, maksudnya dia sholat malam atau dia berzikir pada Allah, ya Allah memuji mereka. Ya, jadi jangan tinggalkan sholat isya, karena dia sholat malam, ba'diyahnya, kalau ada terawih-terawihnya. Kalau di masjid nggak bisa karena nggak khusyuk atau nggak tumakninah, ente sholat di rumah. Berapa rakaat? 11. Kalau mampu, paling sedikit Satu. satu rakaat ente baca tuh Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tuh satu rakaat, nggak ada masalah. Jadi jangan sampai nggak sholat malam. Ini minimal kita witir saja cukup, sudah. Ente nggak tarawih nih, ya karena keletihan atau sholat tarawihnya di sini pada ngebut semua. Janjian bisa bang. Kita habis tutup kita sholat tarawih bareng gitu. Boleh, nggak ada masalah. Janjian. Tutup. Gitu. Pokok sholat, kita sholat yuk tarawih. Mau 3 rakaat boleh, mau 5 boleh, mau 7 boleh, 9 boleh, 11 boleh. Gitu. Dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau satu witir saja boleh. Jadi nggak mesti harus 11, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2, 3, nggak mesti. Nanti mau witir 1 rakaat sholat malam silakan. Nggak masalah. Ini kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW itu sholat malam di bulan Ramadan dan di luar tidak pernah lebih dari 11 atau 13. Tidak lebih berarti boleh kurang nggak? Boleh. Nggak lebih. Tapi ada orang mengatakan atau ulama mengatakan, oh nggak ada batasan Nabi. Tapi kita condong dengan hadis yang Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sholat tidak lebih 11 rakaat atau 13 di Ramadan dan di selain Ramadan. Itu hadis yang paling mendekati dengan perbuatan Nabi, yang kita lakukan 11 rakaat. Kalau mampu, nggak mampu 5, selesai sudah. 7, 9, 3, 1 nggak ada masalah, tapi panjang bacaan. Jadi jangan sampai nggak sholat malam kita, ya minimal 1 rakaat untuk mengamalkan Al-Furqan 64 tadi, ya. Kemudian Allah Jalla wa Ala dalam surah Ad-Dariyat juga berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air. Berarti surga itu buat siapa itu situ? Innal muttaqin. Jadi kita nggak bisa masuk surga kalau nggak takwa. Dan takwa itu harus terpenuhi syarat tadi. Hak Allah dipenuhi, hak Rasul dipenuhi. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga. Wa uyun, dan mata air yang mengalir. Kata Allah, akhidhina ma'atahum rabbuhum, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka itu di dunia orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, apa sih? Lihat kata Allah, kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Tuh. Yang disebut dengan kebaikan versi Allah, di dunia mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Di Ramadan itu dikit nggak tidurnya? Dikit. Jangan ente tidur malam juga habis tarawih tidur bablas, agak sahur. Salah, dikit aja tidurnya. Terbangun lagi jam 3 bantuin bini, masaknya dia makan. Ikutin ayat ini supaya kita masuk ke dalam surga yang ada mata airnya. Kata Allah di situ, kanu qalilan minal lail. Dulu mereka di dunia itu sedikit tidurnya di waktu malam. Kemudian kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya antum habis makan sahur atau sebelum sahur, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh, kemarin udah berbuat dosa nih. Istighfar dah. Nah, di waktu sahur. Dan paling afdol istighfar itu ini. Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampunan. Sebelum subuh bang nih. Iya, jadi yang bagus itu mendekati subuh. Karena sahurnya Nabi mendekati subuh. Itu paling bagus. Ente sekedar istighfar saja, nggak sholat malam, istighfar, dapat itu pahala besar. Mungkin kita kan udah gak istighfar, nggak malam, bohong. Jangan, ganti. Ya, kemudian kata Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, tapi yang tidak minta-minta.
Jadi Allah menyebut orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, istighfar di waktu sahur, dan bersedekah kepada orang miskin yang minta-minta dan yang tidak minta. Dalil ini menjadikan dibolehkannya kita ngasih uang ke pengemis yang minta-minta. Itu dia. Jadi kepada pengemis yang minta-minta boleh kita kasih berdasarkan ayat ini. Atau yang nggak minta-minta. Gitu. Pengemis kan ada juga yang nggak minta-minta. Orang miskin nggak minta-minta ada. Ada juga yang minta-minta, kasih berdasarkan ayat ini. Ya, jadi kita tahu sekarang jika seorang mentaati Allah di siang hari Ramadan, maka di malamnya dia lakukan juga. Jika seorang menahan diri dari dosa dan maksiat dari hal-hal sedih seperti banyak tidur di siang hari, banyak bicara dusta di siang hari Ramadan, maka dia harus menahan hal-hal tersebut di malamnya. Jika seorang berbuat baik dan menjauhi dosa di siang hari Ramadan, kemudian dia berbuka melakukan perbuatan apa saja dari yang makruh atau haram dengan anggapan telah berbuka puasa, maka orang tersebut tidak memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Maka bagaimana halnya jika seorang berbuat dosa dan maksiat di siang hari Ramadan? Bagaimana jika dia sengaja tidak beribadah puasa di siang hari lalu berbuat maksiat di malam hari? Nah, mari kita lihat ucapan seorang ulama. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Anda ingin mengetahui puasa Anda diterima oleh Allah di hari yang pertama dan hari-hari selanjutnya, ini yang mesti kita takut juga nih, ngeri juga. Ya. Kata beliau, ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Catat. Balasan perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Balasan perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Itu tanda kebaikan yang pertama diterima. Yang berikutnya, balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Tadi yang pertama apa? Balasan perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Balasan perbuatan buruk adalah tadi apa? Balasan perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Terus? Itu tanda kebaikan yang diterima. Balasan perbuatan buruk. Enggak, yang tadi balasan perbuatan baik adalah Perbuatan baik setelahnya. Itu tanda kebaikan yang pertama diterima. Oke, sekarang balasan perbuatan buruk adalah perbuatan buruk setelahnya. Itu tanda kebaikan yang pertama ditolak. Nanti catat itu ya, Anda juga catat ini sama. Akan Anda sebarkan juga ke semua orang-orang yang Anda kenal. Jadi balasan perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Itu tanda perbuatan baik pertama diterima. Ya kan? Balasan perbuatan buruk adalah perbuatan buruk setelahnya. Itu tanda perbuatan baik yang pertama ditolak. Baik, kita pahami sekarang. Catat itu dipahami. Jadi apabila kita mengerjakan amal kebaikan, lalu setelah amal itu kita kerjakan lagi, maka itu tanda kebaikan yang pertama diterima. Paham? Apabila kita mengerjakan amal kebaikan, lalu setelah itu kita kerjakan keburukan, maka amal kebaikan yang pertama Nah, sekarang kita cek pada hari puasa kita. Itu siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan beliau mengambil ucapan ini dari Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Jadi dari tabi'in terus ke bawah jatuh ke Al-Imam Ibnu Qayyim. Salafun as-salih semua itu. Nah, sekarang kita praktekkan di ucapan ini, kita lihat di puasa kita. Jadi antum dan saya berpuasa di siang hari. Menahan apa di puasa itu?
lapar, terus nahan. berjumpa dengan istri di siang hari, Oh, maksudnya melakukan hubungan jima. Berarti puasa batal atau enggak tuh kalau kita menahan itu semua? Nggak makan, nggak minum, nggak berjima di siang hari, batal nggak puasanya? Enggak. Tapi antum di siang hari bohong, batal nggak puasanya? Ish, Enggak. nggak batal. Yang batal apanya? Malam. Pahala takwa hilang. Saat itu ya. Nanti itu pahalanya hilang. Kemudian antum berpuasa di siang hari, nggak bohong, dijaga yang haram juga enggak. Di malam hari berbuka, bohong di malam hari. Berarti puasa pertama siangnya nah, kan ngeri itu. Itu udah lewat ya. Udah lewat itu. Kenapa? Karena Ramadan ada siang dan emang bulan Ramadan cuman siang hari Ramadan, malam Ramadan ada nggak? Ada. Kan siang dan malam dalam satu hari ada nggak? Enggak ya. Kita puasa di siang hari Ramadan, malamnya namanya malam Ramadan bukan? malam. Malam Ramadan juga. Berarti sebulan itu Ramadan. Iya, nama disebut syahrul Ramadan. bulan Ramadan. Bulan Ramadan terdiri dari hari-hari tidak? Hari-hari terdiri dari siang dan paginya tidak? Iya. Siang dan malam kita dapat itu. Siangnya kita berpuasa sungguh-sungguh, ente nggak dusta, ente nggak macam. Malamnya dusta. Berarti puasa yang pertama siangnya tahu. Ngeri apa enggak itu kita tuh sekarang ini udah tahu gini? Kan ngeri. Berarti hari-hari puasa yang kita jalan itu mesti terpenuhi semuanya dari siang dan malam. Ente siang jaga makanan, nggak banyak makan. Di malam juga jangan. Itu pokoknya ini siang, aneh nggak makan. Ntar ya habis terawih aneh hantem kalian. Berarti membahas dendam. Padahal di puasa disuruh apa? Menahan diri. Jadi puasa juga di malamnya. Bagaimana puasa di malam? Dari yang berlebihan, ya kan? Dari yang makruh, nanti yang sia-sia, dari yang haram. Sama kerjaan juga. Jadi habis makan, kurma, ura butir, atau pisang, apa saja, bismillah. Udah selesai. Sholat maghrib. Habis sholat maghrib, pulang lagi, zikir. Ada makanan kecil, makanan boleh. Nggak makan juga nggak apa-apa. Bangun lagi isya, gitu. Di isya jangan, tadi gue udah nahan ini. Antem sekarang. Akhirnya, duit yang banyak pun habis kita. Padahal ketika kita iftar dengan air putih saja atau kopi setruk, selesai nggak? Udah nggak ada lagi tuh perasaan. Bukan nggak boleh kita beli risol. Lihat, Ibunda Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminin, apa yang dimakan oleh Nabi saat beliau berbuka? Kata Nabi, kata Ibunda, beliau terkadang makan rutop. Apa rutop itu? Kurma. Kurma apa? Muda. Kurma muda atau kurma basah. Kalau nggak ada, beliau makan tamer. Apa itu? Kurma basah. Kurma kering. Kurma kering. Yang udah biasa tuh. Oh, Kalau nggak ada, beliau air minum putih. beberapa air, teguk air. Antum lihat tuh, kalau ada rutop makan rutop. Kalau nggak ada, tamer. Kalau nggak ada, Minum. air. Jadi kalau ada nih, ada rutop, berarti beliau ngapain? Makan rutop kan? Jadi beliau nggak makan rutop, tamer, air, enggak. Paham nggak di sini kita? Antum tahu nggak faedahnya itu hadis itu? Kan kata Ibunda Aisyah, kalau ada rutop beliau makan, kalau nggak ada tamer, kalau nggak ada, Air. berarti beliau nggak mencampurkan tiga-tiganya. Jadi jangan ada lontong sayur, ada es cendol, ada tempe goreng, ada itu, ada beliau cuma satu macam, paham nggak tuh? Nah kalau ente dan kita nggak ngikutin beliau, bisa tertolak puasanya. Kan ngeri juga loh kita rugi. Kan beliau sebaik-baik petunjuk kan? Beliau sebaik-baik petunjuk. Kita ikutin. Berarti uang kita nanti irit. Cukup air putih aja, air putih sama air minum. Buka. Cukup. Jadi jangan semuanya ada di situ. Orang Nabi kalau ada tamer beliau makan tamer, kalau ada rutop beliau rutop. Kalau nggak ada, minum. Udah cukup. Memang puasa begitu harusnya. Bukan semua makanan yang kita JJS tuh. Tape ketan tuh, pizza. Prol tape. Semua kita pengen beli itu.
Ya kalau belum nggak puasa nggak apa-apa, kan puasa. Zamannya Ramadan kan begitu kita. Kerupuk mie itu, cilok, semua kita pengen beli, kita pengen makan. Pernah Nabi makannya sejenis. Nah, kita ajarin keluarga, betul nggak? Supaya puasanya bermanfaat. Jadi setiap orang sekarang nih kita nih lihat, supaya kita tahu nih puasa kita diterima atau enggak, lihat di maghribnya. Kalau itu di maghrib ente umbar semuanya. TikTok, di TikTok. Nah puasa siangnya, mardu. Paham di sini? Di sawatnya ente kerjakan juga di malamnya. Waduh, tadi gue nahan ngomong, orang gue omongin. Si Pulen begini, ente puasa kan udah buka. Puasa bukan cuma itu. Di siangnya kita puasa, malamnya jaga juga semua yang diharamkan. Kan Ramadan terdiri dari siang dan malam. Puasa juga gitu. Puasa menahan dari pembatal puasa di siang hari, di malam juga kita udah berbuka, tahan dari yang haram. Nanti kita lihat dalilnya. Baik, yang keempat. 4. Bersungguh-sungguh beribadah untuk meraih perubahan akhlak dan amalan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Waskuris ma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh kesungguhan. Al-Muzammil ayat 8. Nah, lihat Allah nyuruh kita bersungguh-sungguh tuh. Dalilnya adalah tabtilan. Sebutlah nama Allah. Berzikir maksudnya. Kemudian watabattal ilaihi, beribadahlah kepadanya tabtilan, dengan sungguh. Jadi kesungguhan itu perintah. Jadi kita apa sih maksudnya bersungguh-sungguh? Nanti kita bahas istilah ini. Jadi Allah yang nyuruh kita bersungguh-sungguh beribadah. Lanjut. Maksudnya apa sih bersungguh-sungguh itu? Kita lihat. Bersungguh-sungguh yang dimaksud adalah keadaan hati yang bersemangat mengerjakan amalan. Nah, bersemangat. Sungguh-sungguh itu semangat. Nanti kalau semangat kerja, tandanya sungguh-sungguh bekerja. Kita semangat makannya, lagi sungguh-sungguh dia. Tapi orang yang makannya, dia udah gak semangat kan, gak sungguh-sungguh. Lanjut. Dengan memenuhi hak amalan. Nah, tadi hak amalan apa? Ikhlas dan benar. Terus? Mengingat saat itu sedang beribadah. Nah, kita tahu kita lagi beribadah itu. Nah, kita tahu lagi sholat, lagi ibadah. Udah kita tahu sholat, itu namanya khusyuk. Kita tahu lagi Ramadan, lagi berpuasa. Kita ingat itu. Dan terakhir, dan sangat mengharap. Nah, itu namanya bersungguh-sungguh. Jadi ada berapa poin sungguh-sungguh situ? Pertama, semangat. Yang kedua, memenuhi hak. Yang ketiga, mengingat kita sedang ibadah. Yang keempat, mengharap. Nah, itu namanya sungguh-sungguh. Salah satu nggak ada, belum tentu sungguh-sungguh. Kemudian Nabi bersabda, silakan. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguh pada perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Lihat. Ahmad 9026, Muslim 6945. Nah, Nabi juga nyuruh kita bersemangat. Bersungguh-sungguh pada perkara yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uka. Wah, puasa bermanfaat bagi saya nih. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Minta kekuatan. Wala ta'jiz, jangan lemah. Jadi jangan kita Ramadan apa lu Pem? Puasa. Semua orang juga puasa Ramadan. Emang cuma ente doang yang puasa? Di Saudi Arabia itu waktu kerennya hancur menimpa sebagian bangunan, itu yang angkat orang Afrika. Kata Syekh Abdul Musin, Anda dari mana? Afrika. Anda puasa? Saya berpuasa. Kenapa tidak berbuka? Ini puasa Ramadan. Angkat siang-siang, angkat pilar-pilar orang Afrika. Nggak mau berbuka dia. Jadi nggak memble. Dan Nabi SAW bersama para sahabat perang Badar di bulan apa? Sebagian berpuasa, sebagian tidak. Ini menunjukkan Ramadan bukan sebuah bulan yang membuat
produktivitas makin kecil, justru makin bagus. Karena apa? Waktu sedikit, istirahat sedikit aja, kerjaan lagi, ente dagang lagi, terus begitu. Ya, jadi jangan ada sia-sia waktu. Kemudian caranya gimana kita supaya bersungguh-sungguh? Kita anggap Ramadan ini terakhir. Siapa yang bisa yakin kita bisa ketemu Ramadan lagi? Bahkan kita belum tentu ketemu Ramadan tahun ini. Kita anggap Ramadan ini terakhir. Jadi kita bagusin amal ibadah. Yang kedua, mengkhawatirkan amal kita nggak diterima dan kita nggak jadi bisa berubah akhlaknya, kan? Jadi sungguh-sungguh. Nah, kemudian ciri atau tanda amal diterima, ini dia hadisnya. Tadi kan dari mana? Ibnu Qayyim dan Hasan ini sumbernya ini. Jadi kedua ulama kita, Hasan Al-Basri dan Ibnu Qayyim, mengambil kaidah tadi dari hadis ini. Kata Nabi yang mulia, alaikum bisidqi, berbuatlah jujur, inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran mengantar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengantarmu kepada, coba antum lihat itu, jujur, baik, surga. Berarti setiap perbuatan yang baik, kalau dia diterima, pasti kebaikan yang lain. Ya tidak? Jujur baik tidak? Mengantarkan kepada kebaikan. Hasilnya surga. Berarti ciri perbuatan itu baik diterima oleh Allah, ada perbuatan baik setelahnya. Tapi kalau perbuatan baik kemudian diiringi dengan keburukan, maka perbuatan baik yang pertama ditolak. Jadi ente puasa baik atau di siang hari? Baik, jangan ditolak nanti tuh di maghrib. Di maghribnya kita makan berlebihan, dusta, gibah, pasang petasan. Petasan hukumnya apa? Haram. Bakar petasan hukumnya haram. Karena membuang-buang harta. Oh, saya nggak petasan. Saya belinya kembang api. Sama, kembang api juga sama, dia kan punya majusi itu. Jadi kita udah puasa di siang hari, malamnya kembang api. Itu punyanya majusi itu. Haram hukumnya. Nggak boleh jadi kita kotorin Ramadan itu di di malam hari dengan kembang api dan petasan, justru menghapuskan puasa di siang. Tanda puasa kita ya kita udah begitu, ente nyerah dah. Apa dalilnya? Lihat dalilnya. Nabi SAW bersabda, laisa siyam minal akli wa syarabi. Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum saja. Innama siyam minal lagwi wa rafas. Sesungguhnya puasa menahan dari yang lagbu dan rafas. Fa in sabbaka ahadun aw jahula alaika faltaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mengajakmu berdebat atau mencelakmu atau berbuat usil, katakan pada orang itu, aku sedang berpuasa. Jadi Nabi ajarin apa di sini? Sabar. Jadi puasa itu diajarin sabar. Jadi ente tenang aja. Saya kayaknya bulan tahun ini nggak dapet THR. Sabar aja, sabar. Orang nggak bakal hidup kalau nggak ada THR, ya kan? Kadang-kadang kita juga begitu kaum muslimin. Wah, pemerintah udah mewajibkan THR, Allah nggak wajibkan THR. Iya. Kadang-kadang kita begitu. Menganggap bahwa yang diwajibkan oleh manusia diwajibkan oleh Allah. Tidak. Maka ada demo buruh, ya kan? Wah, gaji ke-13 nggak turun. Yang wajibin siapa? Allah nggak wajib. Wajib bagi kalian berikhtiar. Nanti Allah yang berikan. Tenang saja, nggak usah kita mengikuti kewajiban yang diwajibkan oleh manusia. Nabi mengatakan demikian kok. Bersabar kalau ada orang yang usil mencela kamu. Katakan aku sedang berpuasa. Dan puasa itu menahan juga dari yang lagu itu sia-sia, yang haram. Yang rofat apa? Terkait dengan syahwat. Ente puasa siang hari, malamnya buka TikTok, ada si cantik, siapalah, cantik juga wajahnya, haram, ya kan? Batal puasanya di siang hari, tertolak. Ngeri juga kita gini, iya kan? Kemudian Jabir bin Abdullah berkata, lihat di halaman yang ke-8. Ini ucapan sahabat yang
disetujui oleh sahabat yang lain. Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadzib wal maharimi wada' adzal jar. Kalau kamu berpuasa, kata Jabir, hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa dari dusta, dari hal-hal yang haram, dan janganlah kamu menyakiti tetangga. Nah, emang teriak sahur-sahur nggak nyakitin tetangga itu, nyakitin, berisik. Cuman jadi kebiasaan. Akhirnya kata orang-orang, tuh baru tuh hebat tuh masjid itu, ngapa ngingetin kita sahur. Akhirnya jadi sunnah, padahal perbuatan bid'ah dalam agama. Ini nyakitin tetangga, coba yang lain lagi tidur kaget. Kenapa kita nggak pakai alarm saja buat bangun sahur? Kenapa Bilal dulu nggak naik ke atas masjid untuk sahur? Sahur ada nggak dalam Nabi? Ada kok, sahur ada. Ya. Kata beliau, wal yakun alaika waqar, hendaklah kalian bersikap tenang, wasakinah, berwibawa, yauma saumika, di hari kalian berpuasa, wala tajal yauma saumika wa yauma fitrika sawa, jangan jadikan sama hari-hari kalian berpuasa dan hari-hari kalian tidak berpuasa, harus beda. Paham? Yang kelima, terakhir Nandi. Bersabar dan saling membantu dalam beribadah. Baik. Wa'mur ahlaka. Nah, bersabar dulu. Kan ada dua, bersabar dan saling membantu dalam beribadah. Yang bersabar, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholawati. bisolah, nggak dibaca awalnya. Bis-sholati wastobir alaiha. La nasluka rizqo nahnu narzuk wal akibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Terus Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Taha ayat 132. lagi bawahnya Allah Allah berfirman, berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. dua dalil ini menunjukkan kita disuruh bersabar di dalam berRamadan. Dalilnya adalah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kalian mengerjakan. Ada perintahnya. Ya, kata Allah, nasluka rizqa, kami enggak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuku, kami yang ngasih kalian rezeki. Ayat ini juga dipakai para ulama, orang yang sholat, puasa, zakat, Allah pasti kasih rezekinya. Pasti. Berarti orang yang nggak mengerjakan kewajiban bisa ditunda oleh Allah rezeki. Ya, wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang bertakwa. Jadi Allah nyuruh kita bersabar dalam beribadah, sholat, puasa. Jadi jangan nanti habis sahur masih bersihin gigi. Maghrib jam berapa ya? Baru sahur. Namanya nggak sabar. Iya kan? Baru sahur ini lagi gigi. Maghrib jam berapa sih maghrib? Baru sahur. Iya. Lebaran kapan ya? Baru sahur. Itu namanya nggak sabar. Sabar aja. Apalagi siang hari, aduh panas banget malam masih lama lagi maghrib. Ngomongin kita ini nggak sabar kita ini. Sholat juga, Allahu Akbar, amin Allah, ini nggak sabar orang yang sholat. Sabar ngerjainnya, sabar aja, sabar, santai. Kata Allah, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, karena pahala orang yang sabar nggak ada batasnya. Jangan kita bilang sabar juga ada batasnya. Ini Allah katakan, orang yang bersabar pahalanya nggak dibatasin. Kok kita bilang sabar juga ada batasnya? Berarti kita menentang siapa? Menentang Allah. Hukumnya apa menentang Allah? Kafir. Nggak diterima puasanya. Sabar udah sabar mulu puasa bunuh gue udah lemas begitu. Ya sabar nanti puasa. Sabar aja. Sabar ada batasnya. Allah mengatakan pahala sabar nggak ada batasnya. Itu berarti menentang Allah. Allah sabar nggak ada batasnya. Kita batasin.
nggak boleh. Jadi jangan nunggu maghrib, mau jangan. Udah kerja aja terus, sholat terus. Nanti datang maghrib pasti datang apa enggak? Pasti. Ente puasa, ente nggak puasa, maghrib pasti datang. Demikian pula Lailatul Qadar, pasti datang dia. Ente nggak usah, waduh, kita lihat Iya. tanda-tandanya, iya kan? Jangan deketin. Jangan cepetin dikit. Nggak, maghrib pasti datang, tenang aja. Ente puasa nggak puasa, dia pasti datang maghrib. Demikian pula Lailatul Qadar, malam itu pasti datang. Nggak usah kita capek-capek, maksudnya tanda-tandanya kayak apa sih? Ente beribadah aja terus di 10 hari terakhir Ramadan datang dia. Kita beribadah. Kemudian Nabi SAW bersabda, lanjut. Somu Somu syahri sabri wa salasati ayyamin min kulli syahri somud dahri. Puasa bukanlah kesabaran. puasa bulan. Puasa bulan kesabaran, dan puasa 3 hari di setiap bulan adalah puasa sepanjang tahun. Nah, Nabi menyebut puasa Ramadan itu bulan kesabaran. Jadi syahrul Ramadan, syahrul sabr. Nabi menyebutnya puasa Ramadan, puasa bulan kesabaran. Jadi bulan sabar tuh Ramadan. Kata beliau, saumu syahri sabri. Berpuasa di bulan-bulan kesabaran. Berarti berapa hari? 30 hari. Wa thalathi ayam, dan 3 hari setiap bulan. Berarti kalau di Ramadan kita puasa 30 hari. Ya kan? Dapat pahalanya berapa? 300. Ya kan? Terus puasa setiap bulan 3 hari. Ambil Ramadan kita nggak hitung, berarti tinggal 11 bulan kan? 11 bulan kali 3 berapa? 33. 33 kali 10 berarti setahun tidak? Jadi puasa sebulan Ramadan atau puasa 3 hari setiap bulan itu sama aja puasa setahun lamanya. Jadi Nabi menyebut bulan Ramadan sebagai syahrul sabri, bulan kesabaran. Terus saling membantu, dalilnya. Saling membantu, yakni kepada keluarga bersama anggota keluarga saling membantu mengerjakan amalan dan sangat mengharapkan balasan. Wa ta'awanu 'alas sabri Alal birri. wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, itu dalil dari Al-Qur'an. Ayat 2. Ya, dari Al-Qur'an kita disuruh tolong menolong waktu Ramadan, bantu anggota keluarga. Lanjut. Anil Aswadi Anil Aswadi qala sa'alta Aisyata makanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi, qalat kana fi mihnati ahlihi fa iza hadaratis salatu qoma ila salat. Dari Al-Aswad, ia bertanya kepada Aisyah, apa yang Nabi lakukan ketika berada di tengah keluarganya. Aisyah menjawab, Rasulullah biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Jadi Nabi bantuin nggak istrinya? Bantuin. Jadi kalau kita bangun sahur pengen dibangunin, buka puasa pengen dibukain, kita nggak ngikutin Nabi SAW. Beliau membantu istrinya di rumahnya. Lebih jelas lagi kita baca hadis di belakangnya. Hadis dari Urwah dulu di bawahnya. Ibnu Hibban, silakan. Yang an Urwata bawahnya. An Urwata qala qultu li'Aisyata ya Ummal umal mu'minina syai'un ay syai'un ay syai'un kana
yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki qalat ma yaf'alu ahadakum fi Mihnah. mihnati ahlihi yahsibu nalahu wa yuhitu syaubahu wa yarfa'u dalwah. Urwah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah tatkala bersamamu di rumahmu?" Aisyah menjawab, "Beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengesol sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Ya kan? Gimana tuh? Gimana kita ngelihat gak tuh? Nabi SAW kalau di rumah Membantu. bantu istrinya ngesot bajunya, ngesot sendalnya, jahit bajunya, ngangkat air. Iya kan? Seorang yang paling dicintai oleh Allah dari kalangan manusia berbuat begini di rumahnya. Jadi kita nih yang punya istri jangan gitu. Pokoknya saya kopi kalau mau sahur mesti ada. Buka mesti kopi. Ya, kita bantu dia. Ya. Jadi ente bangun juga sahur, jangan ini kita yang capek, apalagi udah ada anak, kita bangun, kita cuci piring, dia masak, kita cuci piring, ntar dia buka, kita bantu. Terus begitu, Nabi juga begitu kok. Ya, kemudian beliau mengatakan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Pada hadis yang di atas, kata Nabi, orang yang imannya paling sempurna di antara orang-orang beriman, yang paling baik, paling bagus akhlaknya. Siapa mereka itu? Kata Nabi, khiyarukum linisaihim khuluq, yang paling bagus kepada istrinya. Jadi ente jangan puasa itu yang didahulukan orang lain. Memberi makan orang yang berpuasa ke masjid. Istri kita puasa nggak? Kasih dia duluan, dia memberi makan orang berpuasa, dia berpuasa, kita kasih. Enggak, bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Makan. Kasih makan bini kita tuh. Iya. Kita kan suap-suapan pada kawinan doang. Iya kan? Iya. Coba suapan dipoto. Begitu udah enggak lah. Kita Nah, jadi biasa itu enggak. Allahu akbar, Allah. Dia nyuapin kita nyuapin dia. Namanya memberi makan orang berpuasa. Kan puasa. Oh, isi kita haid, anak kita yang puasa. Puasa kamu. Puasa, Bi. Baru ente kasih yang lain. Jadi kasih makan keluarga dulu. Kata Ibunda Aisyah, beliau bertanya, beliau mendapatkan hadis dari Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Nah, dari sini kita tahu bantu istri, bantu orang tua saat menyiapkan hidangan sahur dan berbuka, juga bantulah meringankan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi sahur itu menjadikan kita orang yang paling bagus kepada istri kita. Nah, 5 poin ini ente ingat-ingat loh. Bab itu bermanfaat bagi kita. Terutama perhatikan setiap maghrib. Kalau di maghribnya kita bebas, apa aja kita kerjain, berarti tanda puasanya ente rugi dong. Sehari, 2 hari, 3 hari. Ya, demikian barangkali. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.